Ada kampung Aceh, ada masjid Aceh, ada bandar Aceh di Malaysia ini. Jadi ini menjadikan kita lebih dekat, akrab. Rakyat Aceh yang berada di Malaysia ada satu keistimewaan kampung ni yang dinamakan Kampung Aceh yang berada di Setiawan, negeri Perak. Namun kemudian Soekarno tidak menepati janjinya untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Aceh kalau tidak ikut Indonesia dia sudah tetap merdeka tahun 1745 itu dia memang tidak perlu ada proklamasi, mereka sudah merdeka karena tidak pernah diduduki dan Belanda mencoba melakukan usaha-usaha dengan senok-ukurannya dengan pendekatan-pendekatan budaya. Hai guys, pernah nggak sih kalian dengar pepatah air susu dibalas air tuba? Nah, kayaknya pepatah itu cocok banget buat menggambarkan kisah panjang hubungan Aceh dan Indonesia. Bukan mau mengungkit masa lalu, tapi kalau sejarah terus diabaikan, gimana bangsa ini bisa belajar dari kesalahannya? Aceh itu bukan sekedar daerah di ujung barat Indonesia. Dia punya sejarah, kehormatan, dan kontribusi besar yang sayangnya sering dilupakan. Kami di Malaysia, Aceh Darussalam itu sebahagian daripada sejarah gemilang. Sarjana, ulama tersohor dan pengaruh yang menjalar ke banyak daerah. Ada kampung Aceh, ada masjid Aceh, ada bandar Aceh di Malaysia ini. Jadi ini menjadikan kita lebih dekat, akrab. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakan-rakan masyarakat Aceh. Saya merasa amat bangga kerana Aceh sekarang ini berada dalam keadaan aman. Saya tak tahu, saya ingin mendengar Tan Sri Sanusi tadi bahawa orang Aceh ini sepanjang masa berperang. Ada masa juga kerajaan Melaka meminta pertolongan daripada orang Aceh untuk melawan dengan Portugis. Jadi kita biasa berperang bersama. Tapi saya tak fikir kita pernah melawan antara Malaysia dengan Aceh. Kerana saya yakin kalau Malaysia cuba melawan dengan Aceh, kita tetap kalah. Kerana orang Aceh, mereka bukan saja lelaki tapi wanita juga pandai berperang. Sebab itu mereka pakai seluar panjang macam lelaki juga. Jadi sekarang ini terdapat di Perak umpamanya keturunan Aceh yang pakaiannya sama dengan wanita perang Aceh dahulu. Sebab itu kita berasa gerun apabila memikir tentang kehandalan orang-orang Aceh. Perkampungan Aceh di Malaysia, banyak dekat Malaysia ni, rakyat Aceh yang berada di Malaysia ada satu keistimewaan kampung ni yang dinamakan Kampung Aceh yang berada di Setiawan, negeri Perak. Banyak keunikan kampung ni, dan kampung ni wujudnya pada abad yang ke-19 lagi. Mehet war Aceh, lalu kan Hana sempat mehet tebik-tebik kan sebab nak kemas-kemas barang. Jadi Hana sempat mehet tebik-tebik le maklum. Jadi sepupu lonyo lah datang dengan makcik satu keluarga. Jadi sepupu lonyo je lagi lencit. Orang Melayu campur orang Aceh. Betul tak? Betul. Amsha orang Aceh campur ku. Orang Aceh campur Sini sikit. orang Kedah. Orang Aceh campur orang Kedah. Ya. Kedah bak pat. Kedah bak Pendang. Pendang. Aci pegang apa bahasa Kedah baca? Yang mau tak cakap bahasa Kedah ni, lupa dah. Okey, mesti pegang apa bahasa Aceh? Jit. Jit. Pegang apa? Jit punya tak pegah. Macam apa? Kurang sikit lah tapi kalau orang cakap tu faham. Kan? Ji sama lagi Len. Maka Ji long pegang mandung orang
yang keturunan Acehnya hana mandum yang jet fasih perkara bahasa Aceh. Betul tak Amsyar? Betul. Tanya yang urang-urang anak mixnya, mix parent, kamu kebanyakan je meform bahasa Aceh tapi kadang masa perkhabarnya lagi kena fikir dulu kan Syah? Ya. Jangan dah berhai dekat kawan-kawan Kak Long. Hai kawan-kawan Kak Long. Bahasa Aceh. Cakaplah apa bahasa Aceh? Okey, so Nan umur padum tinggal lipat tapi baik pegah detail alamat ber. Tinggal lipat mantang. Ya. Nan Lun Hafizul Amsyar, umur le belah tahun. Lun tinggal di KL. Okeylah mantang, bye. Kenapa banyak orang Aceh di Malaysia? Ternyata ini alasannya. Kalian pernah sadar gak? Kok orang Aceh banyak banget di Malaysia? Dari warung makan, proyek bangunan, sampai komunitas masjid. Ini bukan sekadar merantau biasa. Ada sejarah panjang dan alasan kuat di baliknya. Orang Aceh merasa lebih dekat secara budaya dan agama dengan masyarakat Melayu di Malaysia. Bahasa dan adat istiadat juga banyak yang mirip, jadi lebih mudah beradaptasi. Malaysia juga jadi tempat mencari rezeki yang menjanjikan. Banyak komunitas Aceh di sana yang solid, saling bantu sesama perantau. Dari kerja kasar sampai bisnis warung, semua jalan. Tidak kalah penting, masa konflik bersenjata di Aceh dari tahun 1976 sampai 2005 mendorong banyak warga hijrah untuk keamanan. Setelah damai, sebagian tetap memilih bertahan di Malaysia karena sudah mapan dan merasa nyaman. Jadi, keberadaan orang Aceh di Malaysia bukan hal baru. Ini perjalanan panjang soal sejarah, identitas, dan perjuangan hidup. Kamu punya keluarga atau kenalan orang Aceh di Malaysia? Ceritain di komentar ya. Ini adalah janji Bung Karno kepada bangsa Aceh. Kita seringkali antipati terhadap rakyat Aceh karena sampai hari ini ingatan tentang separatis GAM dan tuntutan merdeka dari Indonesia itu masih jelas teringat. Ditambah lagi dengan Aceh dianggap berbeda karena menerapkan syariat Islam. Namun kita perlu memahami sejarah agar kita lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal demikian. Indonesia mulai kewalahan ketika menghadapi agresi militer dari Belanda. Kemudian Bung Karno melihat Aceh sebagai salah satu basis kekuatan yang bisa diajak bekerja sama. Pada tahun 1948, Bung Karno berkunjung ke Aceh dan kemudian disambut gegap gempita oleh rakyat Aceh dan juga tokoh-tokoh Aceh. Kemudian Bung Karno sengaja menemui salah satu tokoh atau pemimpin bangsa Aceh, yaitu adalah Daud Baroeh. Bung Karno memanggil Daud Baroeh dengan panggilan kakak sebagai panggilan akrab di antara mereka, dan terjadi percakapan di antara mereka yang kurang lebih isi percakapannya seperti ini. Saya meminta bantuan kepada kakak agar rakyat Aceh turut ambil bagian dalam perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan, ucap Bung Karno kepada Daud Baroeh. Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan senang hati memenuhi permintaan itu. Jika yang dimaksud adalah perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah, agar jika ada di antara kami yang terbunuh, maka itu berarti mati syahid. Kakak, memang itulah yang saya maksudkan. Perang seperti itulah. Perang seperti yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan terkenal dari Aceh. Perang tak kenal mundur, perang dengan semboyan, merdeka atau syahid. Mendengar penjelasan dari Bung Karno, Daud Baroeh kemudian berkata, jika memang seperti itu, pendapat kita telah bertemu. Tapi bolehkah saya memohon agar kelak jika perang ini usai, rakyat Aceh diperbolehkan untuk menjalankan syariat Islam di daerahnya. Begitu permintaan Daud Baroeh. Kemudian dijawab oleh Bung Karno. Mengenai hal itu, kakak tidak usah khawatir. 90% rakyat Indonesia itu beragama Islam. Daud Baroeh kemudian memohon agar diberi jaminan dengan menyodorkan secari kertas dan meminta agar Bung Karno mau membuat bukti tertulis di atas kertas itu. Lalu mendengar permintaan itu, Bung Karno justru terisak tangis dan berkata, jika seperti itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya menjadi presiden jika tidak dipercaya. Bukannya kami tidak percaya, saudara presiden. Ini sekedar menjadi tanda yang dapat kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang nanti akan diajak berperang. Wallahi, kata Bung Karno, kepada rakyat Aceh nanti akan diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Melihat Bung Karno terisak tangis dan bersumpah atas nama Allah, Daud Baroeh kemudian tidak sampai hati terus mendesak agar Bung Karno mau memberikan bukti tertulis di atas kertas itu. Dan saat itu juga Daud Baroeh bersama rakyat Aceh kemudian menjadi barisan pendukung Bung Karno untuk mempertahankan kemerdekaan. Bung Karno kemudian diminta untuk menyebutkan kepentingan apa yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh pemerintah. Alangkah baiknya jika Indonesia memiliki kapal udara agar bisa membangun pertahanan dan mempererat hubungan antara pulau-pulau. Begitu ucap Bung Karno. Rakyat Aceh kemudian menyumbangkan uang mereka, mencopot
emas mereka, kemudian disumbangkan yang kelak akan digunakan untuk membeli pesawat terbang. Lalu terkumpullah sekitar 120.000 strike dollar dan 20 kg emas dari rakyat Aceh. Pesawat pertama pun kemudian dibeli dan diberi nama RI-001 Selawah. Selawah ini adalah nama salah satu gunung di Aceh sebagai bentuk penghargaan kepada rakyat Aceh yang telah menyumbangkan uang untuk dibelikan pesawat. Saking cintanya rakyat Aceh pada Bung Karno, bahkan pada saat Monas dibangun, seorang pengusaha dari Aceh itu sampai menyumbang 28 kg emas untuk pembangunan Monas. Namun kemudian Soekarno tidak menepati janjinya untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Kemudian status Aceh sebagai provinsi dibubarkan, lalu hanya menjadi keresidenan dan bergabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Inilah yang kemudian membuat marah dan kecewa rakyat Aceh. Mereka merasa dikhianati. Bahkan setelah berulang kali memberikan kecaman kepada Bung Karno, Daud Bereh yang akhirnya patah arang memilih untuk bergabung menjadi bagian dari DII-TII sebagai bentuk perlawanan atau bentuk kekecewaan terhadap Bung Karno. Setelah sekian tahun melakukan pemberontakan bersama DII-TII, akhirnya Daud Bereh mau juga diajak berunding. Lalu Daud Bereh turun gunung dan diadakanlah negosiasi bersama rakyat Aceh yang akhirnya kemudian ditetapkanlah Aceh sebagai daerah istimewa. Pasang surut hubungan Aceh dan pemerintahan pusat memang terjadi sejak awal kemerdekaan. Bahkan dinamika itu juga berlanjut sampai Orde Baru yang akhirnya menimbulkan sebuah gerakan yang kita kenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sebuah pemberontakan yang akhirnya melahirkan luka. Tidak hanya trauma bagi rakyat Aceh, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Aceh kalau tidak ikut Indonesia dia sudah tetap merdeka tahun 1745 itu dia memang tidak perlu ada proklamasi, mereka sudah merdeka karena tidak pernah diduduki, dan Belanda mencoba melakukan usaha-usaha dengan senok-ogerannya, dengan pendekatan-pendekatan budaya. Hal-hal ini timbullah kesenjangan ekonomi. Karena tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, Soekarno dengan duduk bersama mengajak masyarakat Aceh untuk ikut menjadi Indonesia. Dan masyarakat Aceh waktu itu bersedia dengan ketentuan mereka harus diberikan keistimewaan mengatur kekayaannya sendiri, mereka tunduk kepada Indonesia dalam bidang keamanan. Itulah yang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah kita, sehingga kekayaan alam Aceh dibawa menurut masyarakat Aceh ke Jawa, dan masyarakat Aceh sendiri miskin, Pak. Tran-tran didatangkan, jalan-jalan tran bagus, pemerintah Aceh sendiri tidak mendapat apa-apa dan merasa mereka ditipu, seperti kata Bapak tadi, pepesan kosong yang dilakukan. Akhirnya timbullah reaksi. Kalau kita bilang masalah Aceh adalah masalah kesenjangan ekonomi, itu akan memicu di seluruh Indonesia hari ini terjadi kesenjangan ekonomi, Pak. Apakah boleh mereka melakukan istimewa? Hari ini saya dipanggil oleh LAM Riau untuk mengajukan Riau istimewa. Kalau kesenjangan ekonomi dicatatkan, Riau dulu penghasil devisa terbesar di Indonesia, tetapi Riau termasuk negara termiskin. Guys, coba deh kita pikir bareng-bareng. Dari sisi agama, budaya, sampai bahasa, rakyat Aceh itu jauh lebih mudah nyambung dengan Malaysia. Bukan karena nggak cinta tanah air, tapi karena kesamaan nilai dan cara hidup membuat hubungan itu terasa lebih alami dan hangat. Kalau hidup di tempat yang budayanya serupa, bahasa sama, dan pandangan agamanya sejalan, siapa sih yang nggak betah? Tapi masalahnya bukan cuma soal siapa lebih mirip siapa, guys. Ini soal rasa kecewa yang udah berakar dalam sejarah. Jangan lupa, Indonesia bisa berdiri tegak juga karena bantuan besar dari Aceh. Saat Indonesia butuh dukungan finansial dan logistik untuk mempertahankan kemerdekaan, rakyat Aceh dengan tangan terbuka memberikan bantuan, baik harta, tenaga, maupun semangat juang. Dan waktu itu, ada janji besar dari pemimpin bangsa. Aceh akan diberi penghargaan istimewa, diberikan hak otonomi yang layak, dan dijaga kehormatannya. Tapi ya gitu deh, janji tinggal janji.
Setelah semua perjuangan dan pengorbanan, Aceh malah dikecewakan. Gak heran kalau muncul rasa sakit hati dan gerakan perlawanan seperti GAM. Bukan semata-mata karena ingin lepas, tapi karena merasa dikhianati. Bayangin guys, kalau kalian bantuin seseorang sampai berdarah-darah, tapi begitu dia sukses, kalian malah dilupain. Kira-kira gimana rasanya? Itulah yang dirasakan Aceh. Kecewa, tersisih, dan merasa janji yang pernah diucapkan cuma angin lalu. Dan ketika ada tetangga sebelah yang punya kesamaan budaya dan memperlakukan mereka dengan lebih menghargai, wajar aja kalau sebagian rakyat mulai berpikir, mungkin kita lebih cocok ke sana. Jadi guys, sebelum kita gampang ngejudge atau nyalahin rakyat Aceh karena punya pikiran ingin menjalin hubungan lebih erat dengan Malaysia, coba deh bercermin dulu. Apakah negara ini sudah benar-benar adil kepada mereka? Apakah janji sejarah sudah ditepati? Kadang, bukan rakyat yang gak cinta tanah air, tapi tanah air yang lupa caranya mencintai rakyatnya sendiri. Dan buat kita semua, semoga kisah ini bukan sekedar jadi bahan gosip sejarah, tapi jadi pengingat bahwa kesetiaan itu gak tumbuh dari paksaan, melainkan dari keadilan dan penghargaan. Jadi, yuk sebelum menuntut kesetiaan, pastikan dulu kita pantas untuk dipercaya.